Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang sempurna, baik secara teoritis atau praktis, sehingga mudah bagi pemeluknya dalam mengaplikasikan normatif agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu contoh kasus yang ada di tengah masyarakat, apakah seseorang boleh memakan sesuatu makanan atau tidak dilihat dari aspek hukum halal haramnya. Dengan tegas Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bersabda, "Ana Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabara li-dinihi wa 'irdihi." Di dalam hadis ini secara kontekstual hukum halal dan haram telah diperjelas oleh Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, mana yang halal, mana yang haram. Adapun di antara hukum halal dan haram ada perkara-perkara yang tasyabihat atau syubhat. Di dalam hal ini Rasulullah menganjurkan kepada kita semuanya untuk meninggalkan perkara syubhat, karena menjadi indikasi seseorang mampu menjaga agama dan kehormatannya adalah dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Di dalam semua aspek kehidupan manusia tidak ada hukum yang remang-remang atau abu-abu. Seperti dalam kaitannya kehalalan suatu makanan, Islam memberikan penjelasan yang tegas walau dengan beraneka ragam kasus bahasan yang melatar belakanginya. Sebagai contoh kasusnya, halalkah daging hewan yang halal dimakan namun dipotong oleh orang non-muslim? Maka kita akan perinci jawabannya dengan latar belakang pemotong hewan yang dihalalkan oleh Islam. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab jilid 9 halaman 69, Syekh Wahbah Az-Zuhaili berkata, jika menyembelih sang penyembelih itu adalah orang non-muslim yang kafir, maka hukumnya haram. Namun jika yang menyembelih itu adalah non-muslim yang ahli kitab, maka hukumnya halal asal sesuai syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan dalam Islam. Adapun penyembelihan itu memiliki 4 rukun seperti apa yang telah disampaikan di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Di situ rukun yang pertama adanya penyembelihan dengan memotong urat yang disebut ulkum dan mar. Urat ini adalah jalan makanan dan pernafasan pada hewan. Namun jika hewan tersebut tidak dapat disembelih dikarenakan masuk ke jurang atau sumur, atau karena liar tidak dapat dipegang, maka cukup membunuhnya pada bagian mana saja hingga mati. Rukun yang kedua, adanya penyembelih. Syarat orang yang menyembelih harus Islam atau ahli kitab yang halal dinikah. Dan jika khusus menanggapi hewan yang sudah disembelih, maka syaratnya ditambah satu lagi, yaitu orang harus bisa melihat alias tidak buta. Rukun yang ketiga, hewan sembelihan haruslah halal hukumnya, serta adanya tanda-tanda kehidupan yang berlangsung atau hayat mustaqirah. Untuk rukun yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Alatnya harus tajam, yang bisa untuk melukai dan tidak boleh pakai tulang atau kuku. Sedangkan hukum membaca basmalah maupun doa lain saat menyembelih hukumnya sunnah. Jumhur ulama seperti ulama dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Jumhur ulama beristimbat hukum wajibnya sembelihan dengan membaca basmalah dengan dalil firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq, yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Surat Al-An'am ayat 121. Namun lain lagi dengan pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab ini dan juga salah satu pendapat dari mazhab Al-Hanabilah menyatakan bahwa hukum membaca basmalah atau tasmiyah adalah sunnah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan.
sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan. Meninggalkan basmalah baik disengaja atau tidak disengaja tidak berpengaruh pada hasil sembelihan. Keduanya tetap menghasilkan sembelihan yang halal, syar'i dan boleh dimakan. Kendati pun demikian, Imam Syafi'i tetap menyematkan hukum kesunahan membaca basmalah dalam penyembelihan. Demikianlah apa yang bisa kami jelaskan seputar hukum penyembelihan yang dilakukan oleh orang non-muslim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk segenap umat muslim dan muslimah di seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, comment and share.